Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Lama tidak berjumpa ya dengan sahabat-sahabat mahasiswa, khususnya PIH yang tercinta. Walaupun di tengah masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung habis, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat melaksanakan perkuliahan dengan biasa dan enak. Oke. Untuk mengawali perkuliahan pengembangan kurikulum ini, mungkin saya sedikit berbicara mengenai kurikulum, yakni kurikulum biasanya itu dipakai untuk parameter dari sebuah pembelajaran itu sendiri ya, yang mana kurikulum ini sukses atau tidaknya pembelajaran itu salah satu poin terpentingnya yakni kurikulum, walaupun ada komponen-komponen pendidikan yang lainnya seperti halnya murid, peserta didik, pendidik, terus kepala sekolah, terus pemerintah selaku yang lembaga ataupun yang lainnya ya, semacam itu. Dan kurikulum ini sangat penting untuk mewujudkan proses yang namanya pendidikan yang dirasa humanis atau pendidikan yang memanusiakan manusia. Oke, saya merujuk pada sebuah perkataan dari Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu mengolah pikir, mengolah rasa, dan mengolah karso. Jadi semua itu harus berkesinambungan dan koheren gitu ya. Terus selanjutnya, almarhum Gus Dur sebagai patron intelektual NU, yang mana Gus Dur ketika di Al-Azhar dia enjoy sangat ketika kuliahnya ya. Dia karena kurikulum di Universitas Al-Azhar dirasa Gus Dur sudah mengalaminya di pondok pesantren, sehingga beliau mengatakan yang mana pendidikan ini bukan hanya fokus mengerjakan soal ataupun menghafal. Jadi pendidikan ini yakni mengembangkan pola pikir dan mengembangkan potensi dari peserta didik itu sendiri. Jika merujuk lagi ke sebuah pemikiran yang namanya Paulo Freire yang menyetuskan bagaimana sistem pendidikan ini tetap berjalan dan humanis memanusiakan manusia, Paulo Freire juga mengecam bahasanya kesadaran kemerdekaan akan dirinya, yang mana pendidikan itu bukan dijadikan objek saja seperti halnya peserta didik itu dijadikan objek kita untuk pendidikan. Nah, itu tidak koheren, yang mana peserta didik dan pendidik itu sebenarnya koheren dan bisa saling berdialektika untuk membuka mindset dari peserta didik itu sendiri ya semacam itu ya. Itu tadi pengantar untuk memasuki pengembangan kurikulum, karena pengembangan kurikulum ini dirasa yang substansial untuk menjalankan sebuah pendidikan ini. Oke, selanjutnya yakni kita bicara mengenai pembahasan yang lebih awal, yakni pengertian kurikulum, fungsi dan perannya gitu ya. Yang mana pengertian dari kurikulum ini yang pertama kali dicetuskan pada zaman Yunani kuno. Karer yakni jarak yang harus ditempuh oleh pelari. Nah, selanjutnya istilah kurikulum ini digunakan di dunia pendidikan. Para ahli pendidikan itu berbeda-beda penafsirannya gitu. Nah, inti dari perbedaan itu yakni memiliki kesamaan bahwa kurikulum hubungannya erat dengan usaha mengembangkan peserta didik.
Jadi parameter untuk mengukur sebuah usaha itu melalui kurikulum salah satunya ya sahabat, gitu. Nah, peran dan kedudukan kurikulum ya. Di sini peran konservatif yang mana kita tak dipungkiri ya, kita mengikuti arus yang namanya liberalisme. Lalu dibungkus lagi dengan sebuah hal baru, neoliberalisme. Yang mana liberalisme ini yang artinya bebas nilai. Jadi peran kurikulum sebagai peran konservatifnya yakni mempertahankan budaya-budaya kita agar tidak terjajahi dan terkontaminasi dengan sebuah hal yang mana itu mengubah budaya kita. Nah, jadi peran kurikulum yang pertama yakni konservatif, mempertahankan hal-hal yang baik gitu loh sahabat ya. Oke, selanjutnya yakni peran kreatif. Bagaimana peserta didik itu tetap bisa berekspresi mewujudkan impian-impiannya. Maka dari itu perlu adanya peran kreatif di sini sahabat. Oke. Yang mana kurikulum ini tetap memberikan sebuah inovasi baru untuk mewujudkan pendidikan yang humanis. Oke. Mengapa kok saya tadi sering mengatakan pendidikan itu harus humanis? Karena bagaimanapun sekarang pendidikan kita terlengserkan dengan hakikat-hakikat yang ada. Pendidikan kita itu berbenturan dengan ideologi, kepentingan, politik, dan yang lain-lainnya. Jadi dari itu, kita perlu sahabat mempertahankan pendidikan kita, hakikat pendidikannya kita. Oke, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan itu yang tupoksinya menjadi pendidik di masa depan. Maka dari itu perlu ya kita belajar. Ini kok panjang lebar lagi. Ya, kita kembali lagi ya ke kurikulum. Kurikulum yang kedua ya ini kreatif. Maka dari itu perlu kurikulum yang kreatif supaya terwujudnya inovasi-inovasi baru gitu ya. Untuk selanjutnya kurikulum kritis dan evaluatif. Mengapa kok kurikulum harus perannya kritis dan evaluatif? Karena dirasa pendidikan itu harus disaring gitu loh. Tak dirasa pendidikan itu sangat mudah mengakses apapun itu. Maka dari itu peran dari kurikulum yakni kritis sahabat. Bagaimana kurikulum ini bisa menyaring hal-hal yang baik, maksudnya mempertahankan tradisi yang baik gitu, dan mengambil tradisi-tradisi baru yang lebih baik gitu ya. Dan evaluatif, bagaimana komponen-komponen pendidikan ini tetap berjalan bersinkronisasi dan mewujudkan harapan kita semua. Maka perlu adanya evaluatif atau evaluasi untuk mengukur parameter bagaimana sukses pendidikan kita itu seberapa gitu loh ya. Untuk itu saja mungkin ini selanjutnya akan diteruskan oleh sahabati Wiwin dan selanjutnya diteruskan oleh sahabati Mai. Oke, terima kasih, tetap semangat dan lanjutkan perjuangan ini sahabat. Oke. Mari kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang fungsi kurikulum. Kurikulum merupakan jantung pendidikan, yang dimana kesuksesan pendidikan itu banyak terletak pada keberhasilan kurikulum, mulai dari pelaksanaannya, perencanaan, hingga penilaiannya. Maka dari itu, dalam menjamin kesuksesan kurikulum, perlu pengelolaan yang tepat dan sistematis. Karena kurikulum disusun secara sistematis dan logis yang diberikan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai program belajar, kurikulum adalah niat, rencana, dan harapan. Menurut Alexander Inglis, kurikulum memiliki fungsi. Terdapat 6 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang keenam, fungsi diagnostik.
melanjutkan materi mengenai tentang komponen kurikulum. Nah, kurikulum adalah sebuah sistem di mana sebuah sistem tersebut mempunyai bagian-bagian. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari kurikulum tersebut? Yaitu ada tujuan, materi, strategi, dan evaluasi. Nah, yang pertama itu materi. Yang pertama itu tujuan. Nah, yang pertama itu tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Terus yang kedua itu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran disusun secara sistematis dan teologis dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, produk, faktor, istilah, ilustrasi, definisi, dan preposisi. Terus selanjutnya yaitu strategi. Strategi merupakan komponen yang bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan di madrasah maupun di sekolah-sekolah. Terus yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi itu tujuannya itu untuk menentukan dan memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Jadi Baik, mari kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kurikulum ideal dan aktual. Apa sih kurikulum ideal itu? Nah, kurikulum ideal adalah kurikulum yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh setiap instansi pendidikan agar dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau program guru dalam proses belajar mengajar. Nah, karena kurikulum ini menjadi pedoman bagi setiap guru atau tenaga pendidik, maka kurikulum ini disebut dengan kurikulum formal atau kurikulum tertulis. Namun, dalam praktiknya tidak mudah. Pelaksanaan kurikulum ideal mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah sarana dan prasarana, kemampuan guru, serta kebijaksanaan sekolah atau kepala sekolah. Karena hal tersebut, guru hanya bisa melakukan kurikulum sesuai dengan keadaan yang ada. Inilah yang disebut dengan kurikulum aktual. Tetapi jika semakin jauh jarak antara kurikulum ideal dengan aktual, maka dapat diperkirakan semakin buruklah kualitas pendidikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jika kurikulum ideal dan aktual semakin mendekati, maka dapat diperkirakan juga kualitas pendidikan yang berada di sekolah tersebut semakin membaik. Kurikulum ideal dan aktual harus disusun berdasarkan dasar sosiologis agar tercipta keseimbangan di antara keduanya dan terciptalah pendidikan yang sebenarnya. Selanjutnya tentang kurikulum tersembunyi. Nah, kurikulum tersembunyi dapat diartikan sebagai nilai-nilai siswa yang sering diabaikan dalam kurikulum formal. Namun demikian, beberapa guru telah mengembangkan kurikulum tersembunyi melalui penataan dan kegiatan di kelas yang dinamis, interaksi sosial, kegiatan ekstrakurikuler, budaya di sekolah, aturan dan pengaturannya. Jadi, kurikulum tersembunyi merupakan kurikulum tidak tertulis yang dipikirkan atau dirancang oleh pendidik dan tidak dirancang oleh pemerintah pusat atau kantor. Hidden kurikulum merupakan cara kreatif seorang pendidik untuk menanamkan nilai-nilai. Contohnya, nilai moral. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.